Dari film mantap-mantap yang mereka tonton, akhirnya meningkatkan libido mereka berdua dan mereka berdua merasa sama-sama Hermione alias horny. Terus akhirnya di situ mereka awik walk teman-teman, yap, dengan gaya gunting. Hah? Bentar, gaya gunting tuh kayak, hah? Lu sialan? Hello everything. Biasanya kita bacain cuma satu cerita-cerita sinting. Sekarang kita bacain dua sekaligus. Jadi tolong siapin napas panjang kalian karena dua-duanya ceritanya setan tau gak lo menurut gue. Udah gak usah kebanyakan babi bu, kita langsung aja mulai cerita yang pertama. Lagi-lagi kita mendapatkan cerita dari seonggok wanita sialan. Kita sebut aja namanya adalah Keira. Dia ini berusia 14 tahun alias kelas 2 SMP. Dan Keira ini punya pacar. Pacarnya umur 18 tahun. Kita sebut aja namanya Rahman. Dia duduk di bangku kelas 3 SMA. Awal mula si Keira bisa kenal sama si Rahman. Rahman ini itu karena dikenalin sama temennya si Keira. Dan awal-awal itu dia menganggap bahwasanya Rahman adalah laki-laki soleha, baik hati, tidak sombong, tampan, dan manis. Karena kesempurnaan sifat dan fisik dari Rahman yang diceritakan oleh Keira tadi, dia memutuskan untuk baper sama laki-laki itu dan akhirnya mereka pacaran. Goblok. Mereka menjalin hubungan ini LDR karena mereka itu jaraknya lumayan jauh nih, tinggalnya sekitar 1 jaman. Jadi komunikasinya hanya melalui chat yang baik dan benar. Dan juga kalau ada waktu-waktu senggang di malam hari, Rahman sama si siapa tadi namanya si perempuan sialan itu, Keira, iya betul, mereka melakukan video call. Suzon kan sama saya juga. Mari kita lanjutkan ceritanya ya. Singkat cerita, ada di satu momen di mana Keira ini memang sialan. Video call kali ini berbeda karena Keira menggunakan baju yang tidak biasanya. Coba tebak baju apa? Betul, dia bermakai tank top dengan tobrutnya dia dan tidak menggunakan BH. Yang artinya pentil yang kemana-mana. Sialan bukan? Di sini Keira bilang katanya dia menggunakan tank top aja itu karena di kotanya dia cuacanya lagi sangat amat panas. Dan dengan kepanasan itu akhirnya tobrutnya terlihat dengan jelas. Ih, dan abis itu si Rahman ngomong, Sayang, aku sangit nih. najis. Jijik kamu Rahman, pergi sana hus. Mendengar ucapan dan tatapan tajam dari Rahman sialan itu, Keira merasa kaget dan siok ya teman-teman. Dan dia hanya bisa terdiam dan malu. Lalu menutup tobrutnya dengan sebuah selimut. Kenapa gak dari awal? Kocak, PA lu ya. Tiba di mana akhirnya Rahman dan Keira ini bertemu. Rahman nyamperin Keira ke kotanya dan mereka memutuskan untuk jalan-jalan ke sebuah taman. Yang dimana taman itu sepi. Padahal itu siang-siang. Nah, Suzon kan lo sama, aku juga Suzon. Ini bisik-bisik yang begini-begini nih sialan nih ceritanya nih. Akhirnya setelah berjalan-jalan di taman, mereka menemukan sebuah kursi dan mereka memutuskan untuk duduk di sana. Mereka ngobrol banyak hal dan Keira ini sadar. Setiap kali Keira cerita, bukannya fokus kepada ceritanya, Rahman malah fokus ke Samantha and Rachelnya Keira. Lagi asik nih si Keira cerita, tiba-tiba Rahman merangkul Keira. Habis rangkul dia ngapain? Dia cium-cium lehernya Keira. Keira shock, Keira kaget, tapi Keira menikmati. Emang perempuan saya. Gak cuma sampai situ, setelah mencium-cium leher Keira yang gak seberapa itu, dia mulai memasukkan tangannya ke dalam baju Keira dan meremas-remas dan memijat-mijat Samantha dan Rachel Keira. Di situ Keira sudah mulai merasa kesakitan karena Rahman ini mulai brutal ya meremas-remasnya, karena meremas-remas dengan sangat keras. Di situ juga mukanya Rahman sangat amat terlihat gelisah sambil menatap bibir dan Samantha dan Rachelnya Keira. Tanpa melepas tangannya Rahman dari Samantha and Rachelnya si Keira ini, dia mendekat dan berbisik. Apa katanya? Sayang, aku sangit sama kamu. Tapi karena itu di tempat yang outdoor, di tempat umum dan siang bolong, akhirnya tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan. Gak berhenti sampai situ akal bulus Rahman sialan ini, akhirnya mereka merencanakan untuk menghabiskan malam tahun baru bersama. Dia berdua nih berencana untuk ke sebuah tempat wisata yang jaraknya itu sekitar 2-3 jam dari rumahnya si Keira. Mereka pergi ke tempat wisata yang mereka rencanakan itu menggunakan motor. Dan menurut si Keira, sepanjang perjalanan dia melihat kiri kanan, pemandangannya sangat amat indah. Ada kebun-kebun, ada hutan-hutan, ada lonte-lonte. Bercanda, lonte-lontenya nggak ada ya teman-teman ya. Dan malam itu kondisinya
gerimis. Mulai rintik-rintik. Nah udah, suzon ayo mulai suzon. Karena kesuzonan kita kali ini disupport teman-teman ya. Gak ada angin, gak ada petir, cuma ada gerimis kayak nanti kita bilang ya. Di situ si Keira dibuat kaget lagi sama omongannya Rahman. Dia bilang lagi kalau sayang, aku sange part 2. Dan tanpa aba-aba, tanpa babi-bu, Rahman langsung menarik tangannya Keira dan memasukkannya ke dalam celananya Rahman. Di situ, Keira memegang terong-terongan Rahman yang menurut Keira itu panjang, besar, dan berurat. Itu kayak mana lah deskripsi anjing memang sialan, cerita-cerita netizen ini ya setan. Dan itu adalah kali pertama Keira memegang terong-terongan atau kemaluan dari laki-laki. Bohong kan lo anjing, jujur kau. Gak cuma dibuat shock sama ukuran terong-terongan si Rahman sialan itu, si Keira juga dibuat shock. Nih kalau lagi naik motor nih mereka berdua, terus habis itu si Rahman ngomong sama si Keira, sayang, tolong shake-shakein terong-terongan aku dong. Najis. Terus apa sama Keira, nih masih di motor lagi nih, diambillah terong itu. Dikocoknya sama si Keira. Emang tolol juga mereka berdua ya. Gak cuma si Keira yang mengocok-kocok atau men-shake-shake terongnya siapa? Rahman. Di setiap jalanan sepi, Rahman juga nengok ke belakang, menaruh tangannya ke belakang, dan meremas-remas samanten Rachelnya si Keira. Walaupun dia merasakan sakit, tapi dia juga menikmati. Emang sialan dua-duanya ya. Anjing dia berdua ini ya. Jadi yang satu kocok-kocok, yang satu remas-remas. Gimana itu tangannya? Ih takutnya. Karena hujan yang semakin deras, akhirnya Rahman dan Keira memutuskan untuk menepi di tempat yang sangat amat sepi. Mencari kesempatan dalam kesempitan. Betul. Dan akhirnya mereka turun dari motor. Setelah turun dari motor, langsunglah si Rahman mencium Keira dengan sangat brutal. Sambil tetap meremas-remas samanten Rachelnya si Keira. Dan tidak lupa, Keira tetap mengocok-ngocok, men-shake-shake terongnya Rahman sampai Rahman keluar. Anjing memang mereka berdua ini ya. Tenangin diri lo. Menurut gue Rahman, lo miskin apa gimana sih? Segitu sagapungnya sampai turun dari motor lo keluar. Gembel. Harusnya lo sewa apartemen, jadi orang susah Rahman. Dah, nih napas dulu. Tarik napas lo panjang-panjang karena cerita kedua lebih anjing daripada cerita yang pertama. Lo percaya sama gue dah. Rahman, lu menurut gue sialan. 1, lu pacaran sama anak di bawah umur. Itu gak boleh. Nih tolong teman-teman di luar sana kalau misalnya pada nonton nih ya, atau ibu-ibu yang pada punya anak perempuan, jaga anak lo sialan. Jangan sampai nanti disuruh ngocokin kayak si Rahman sialan itu tuh. Keira juga bego juga, kenapa lo nurut? Jadi jangan nih ya ibu-ibu semua, tolong jaga anak perempuan kalian. No. Karena menurut hukum pidana dan perdata itu ada semua diatur. Kalau pacaran di bawah umur dan melakukan child grooming itu bisa dapat hukuman ya. Jadi jangan macam-macam kalian. Jangan dicontoh, dengerin. Tenang, kita tenang lagi. Kita lanjut ke cerita kedua yang gak kalah sialan. Dan menurut gue lebih anjing daripada cerita yang pertama. Jadi duduk yang manis, kita lanjut cerita yang kedua. Cerita yang kedua ini awalnya menurut gue lumayan sialan karena tanpa babi bu dia langsung mengenalkan dirinya sebagai hai kak, kenalin gue Rika. Jadi si Rika ini punya pacar namanya kita sebut aja Ami. Yang mana Ami dan si Rika ini tuh sama-sama punya ketertarikan atau kegila-gilaan sama dunia seks sayang. Di suatu sore, Ami ini datanglah ke rumahnya Rika. Seperti orang berpasangan pada umumnya, di rumah itu mereka ngapain aja? Mereka main, mereka ngobrol, mereka makan, dan mereka nonton film. Di situ waktu sudah malam, dan mereka merasa sama-sama sagne. Karena film yang mereka tonton adalah film mantap-mantap. Maksud gue kayak lo ngapain pacaran nonton mantap-mantap? Mudah hawa nafsu. Setan aja ikut nafsu sama lu. Kurang ajar. Dari film mantap-mantap yang mereka tonton, akhirnya meningkatkan libido mereka berdua. Dan mereka berdua merasa sama-sama Hermione alias horny. Terus akhirnya di situ mereka awik walk teman-teman ya dengan gaya gunting. Hah? Bentar. Gaya gunting tuh kayak, hah? Lu cewek sama cewek sialan? Astagfirullahaladzim, kamu ini berdosa banget Rika dan Ami. Ih takutnya. Terus di situ dia bangga. Lu tahu dia ngomong apa gini? Kita ngelakuin itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Maksud gue gaya gunting kan berarti begini. Bener gak? Gini. Apa lu gak capek? Wik. Aduh capek banget Tuhan. Bisa waras-waras aja gak setan? Dan di sini dia bilang katanya gak lupa kalau mereka berdua itu saling memasukkan jari mereka ke miau-miau masing-masing. Atau mereka miau-miaunya silang. Jadi si Rika masukin ke miau-miaunya Ami,
si Ami masukin ke miau-miaunya Rika. Tapi kan gayanya begini. Deh, lu kasih tahu gue caranya gimana. Gak usah, jangan. Jangan kasih tahu gue caranya gimana. Gue gak mau tahu. Ya Allah, tolong. Ya Allah, lindungi Bilqis, bercanda. Jadi pokoknya intinya si Rika colok-colok ubi ke si Ami dan Ami colok-colok ubi ke si Rika. Begitu guys. Di tengah permainan yang panas, di saat saling mencolok-colok ubi, Ami mulai meminta kepada Rika untuk melakukan penjilatan kepada miau-miaunya Ami. Tanpa basa-basi, tanpa babi bu, karena itu memang yang Rika mau dari awal. Rika langsung menjilat miau-miaunya Ami. Anjing memang. Dan lo tau di sini dia bilang apa? Karena itu yang gue suka. Di caps lock, memang setan, perempuan setan. Sampai di mana di titik puncak klimaks dengan segala gaya yang sudah mereka lakukan dengan tempo yang sangat amat capekin najis. Dan tepat di pukul 11 akhirnya mereka menyudahi semuanya dengan penutupan apa coba? Ami ngomong bisik-bisik ke telinganya Rika. Sayang, aku selalu puas dengan servis kamu. Ih, geli, diem, tampar ya. Setelah permainan yang sangat amat melelahkan tadi, Rika memutuskan untuk beristirahat. Tapi pas dia buka handphone, tiba-tiba teman jauhnya Rika ini ngechat dan bilang kalau dia mau ketemu sama Rika. Akhirnya karena dia ngerasa gak enak dan tanpa pikir panjang, dia datanglah temui temennya itu tanpa sepengetahuan dari si Ami. Kenapa coba? Karena temen jauh yang dimaksud sama Rika ini adalah seorang perempuan juga yang bernama Gea. Setelah dia berkomunikasi dengan Gea dan janjian, akhirnya dia mengantarlah si Ami ini pulang. Karena kebetulan waktu itu si Ami ini emang gak bisa nginep lah di rumahnya si Rika. Niatnya Rika itu setelah nganterin si Ami pulang, dia mau ngajak Gea ini untuk staycation. Tapi ternyata setelah sampai di apartemennya Gea, di situ ada teman-temannya Gea juga. Awalnya si Rika ini ngerasa kasihan lah sama si Gea karena ngerasa kayak dia gak punya tempat istirahat dan memutuskan untuk mengajak si Gea untuk cari penginapan. Dan kenapa gak di rumahnya Rika? Iya karena rumahnya Rika cuma bisa buat si Ami. Jadi kasur itu khusus untuk Ami. Di situ akhirnya mereka memutuskan untuk ngobrol-ngobrol santai, berbincang-bincang lucu sampai akhirnya capek dan memutuskan untuk istirahat. Dan di jam 2 malam, Rika ini berpikir kalau dia bisa tidur dengan tenang dan benar-benar tidur malam itu. Ternyata Rika salah. Karena tiba-tiba si Gea berbisik ke Rika dan bilang, "Aku mau ini." Sambil apa? Tangannya Rika diambil dan ditaruh ke miau-miaunya Gea. Aduh ya Allah, gak ada habisnya di cerita perempuan-perempuan sialan. Lo tau apa responnya dari si Rika? Betul, dia senang. Tentu saja karena dia ngerasa dia punya kesempatan untuk muasin si Gea sialan itu. Dan di malam itu Rika benar-benar berusaha untuk muasin Gea dan langsung melakukan semua fantasi seksualnya di seluruh penjuru apartemen itu. Dan kebetulan Gea ini memang agak sedikit gila. Jadi dia suka dengan servis-servis liar. Dan itu bikin si Rika merasa semakin tertantang. Terus gimana kak dengan temannya? Mereka gak peduli. Mereka gak peduli sama temannya. Mungkin mereka juga mikirnya kayak ya udah dunia milik berdua. Dan temannya mungkin juga mendengar desahan-desahan. Atau menonton apa yang dilakukan oleh Gea dan Rika. Mau tahu apa hal gila yang lebih gila daripada cerita-cerita tadi? Iya. Gea meminta Rika untuk merecord dirinya dengan pemandangan yang akan dilihat oleh Rika. Seorang Gea duduk di ujung kasur dengan kaki yang ngangkang. Dan minta dijilatin miau-miaunya. Tapi ditolak nih sama si Rika karena alasannya sederhana. Karena handphonenya Rika hanya untuk video-video Ami. Emang anjing. Sama aja bohong, setan. Tapi tetap pemandangan panas itu membuat Rika semakin terpacu nih adrenalin dan meningkatnya libidonya si sialan itu ya. Setelah kegiatan panas dan mereka beristirahat, si Rika ini baru ingat kalau jam 9 pagi dia punya janji sama seorang laki-laki. Iya betul, Rika punya pacar cowok juga. Jadi pacarnya cewek sampai cowok. Setan emang. Pantas aja di banyak jomblo-jomblo. Karena satu orang pacarnya 2. Kita sebut aja ya, nama si cowoknya Rika ini adalah Dwi. Nah karena dia udah ngerasa udah janji dan harus menepati janjinya, akhirnya si Rika ini bergegas untuk pulang dan kebetulan banget si Gea juga mau pulang.
Singkat cerita, akhirnya ketemulah nih si Dwi sama si Rika ini. Dan mereka berencana untuk pergi camping. Berangkat nih kan, akhirnya mereka jam 1 siang. Terus sampai di sana beres-beres dan segala macem. Tepat di jam 7 akhirnya persiapan campnya mereka selesai. Setelah kejadian yang sudah dilewati sama Rika beberapa hari lalu, enggak, cuma sehari, cuma kemarin bahkan. Akhirnya Rika kecapean. Kecapean Rika memutuskan untuk bobo sebentar di dalam tenda. Nah, di sekitar jam 9-an akhirnya si Rika nih bangun. Dan waktu dia bangun, dia ngeliat kalau Dwi ada di sampingnya dia lagi main handphone. Akhirnya Rika ngajakin lah nih si Dwi buat keluar untuk ngopi, makan, ngobrol-ngobrol sambil menikmati udara malam yang sangat amat segar. Dan setelah ngobrol-ngobrol itu gak kerasa tiba di jam 11 malam. Mereka akhirnya mutusin untuk masuk lagi ke dalam tenda dan beristirahat sambil nonton apa coba? Film blam-blam, film mantap-mantap. Ini gue lihat-lihat dari tadi ya, yang ditonton film mantap-mantap mulu. Kayak mas gue emang film itu gak ada yang lain. Ceritanya cuma awik-wok, aja nafsu, aja kelakuan lo. Tapi dia bilang, kata dia yang membedakan di sini nonton film blam-blamnya sama laki-laki, bukan sama perempuan. Karena udara yang sejuk, pencahayaan yang redup, dan film yang mantap-mantap, akhirnya mereka ngapain? Yaudahlah kalian udah tau lah guys. Udah pasti mereka cuddle dan menimbulkan suasana-suasana sialan lainnya. Awalnya si Rika itu mikir dia cuma akan main-main di bagian atas aja. Tapi ternyata waktu si Dwi lagi main-mainin sama mantan Rachelnya si Rika. Dia ngambil tangannya Rika dan mengarahkan tangannya Rika ke terong-terongannya si Dwi sialan itu. Karena jiwa seks Rika yang sudah membara-bara, akhirnya dia iyain. Dan karena si Dwi juga rasa gapung banget, akhirnya dia menelanjangi diri dia sendiri. Bugil tanpa baju. Karena posisinya si Dwi ini udah telanjang bulat, jadinya Rika bisa melihat dengan jelas terong-terongan yang sangat amat besar menurut dia milik siapa, miliknya si Dwi. Dan tanpa pikir panjang, tanpa babi bu, inisiatif Rika datang untuk melakukan SpongeBob SquarePants kepada terongnya Dwi. Siapa yang sangka kelakuan dari si Rika itu membuat Dwi keluar sampai 3 kali. Dan Rika ngerasa puas banget setiap kali si Dwi ini mendesah bilang enak. Dan lo tahu keluar yang ketiga itu dilakukannya di mana? Betul, ditaruhnya di samantain Rachelnya si Rika. Emang tolol. Itu kan lengket-lengket najis gitu. Loh, kok tahu? Astagfirullahaladzim, tahu dari mana? Setelah kejadian haram itu terjadi, dia pikir mereka tuh akan tidur dengan tenang dan beristirahat karena Rika nih ngeliat si Dwi ini udah lemes banget guys. Tapi ternyata Rika salah. Lo tahu si Dwi ngapain? Dia tarik si Rika buat duduk di atasnya si Dwi. Dan geli banget anjrit. Miau-miau dan terong-terongannya bersatu. Ya atas bawah lah. Jadi si Rika ini duduk di atas titiunya si Dwi. Duduk di atas badannya, dipegang pinggulnya, dan dimainin maju mundur sama si Dwi sialan itu. Dan Rika merasa kayak, kok enak ya, ada sensasi geli-geli najisnya gitu, kata si Rika. Ya, berhenti sampai di situ? Enggak. Dwi minta Rika untuk buka celananya, tapi ditolak sama Rika. Kenapa? Karena Rika mikir, kalau gue iyain, gue akan jadi lebih jauh liar dan lebih sialan daripada ini. Kalau lo pikir dari tadi udah sialan, ini lebih sialan. Kenapa? Karena lo mau tahu Dwi itu siapa? Mantan pacar kakaknya Rika. Tai. Dan lo tahu kenapa dia punya ambisi untuk mendapatkan Dwi? Karena Rika ini pernah ngegepin kakaknya sama si Dwi ini lagi cium-cium. Dan dia bilang dalam hati, suatu saat gue bisa dapetin bibirnya si Dwi. Gue bisa dapetin semua badannya Dwi. Dan yap, Rika mendapatkannya. Memang anjing tujuannya teman-teman ya. Dari semua kejadian ini, Rika akhirnya mendapatkan pengalaman kalau dalam waktu 24 jam dia bisa tidur sama 3 orang sekaligus. Dari 3 orang yang sudah mantap-mantap lah nih ya sama si Rika akhirnya memutuskan untuk memilih Ami untuk menjadi pasangan seksnya. Dengan pertimbangan, kalau Ami dia emang ngerasa kayak, ya dia gak perlu takut untuk tekdung tralala. Kalau waktu sama si Gea, dia tuh mikirnya kayak, emang sih Gea ini enak dan gak menolak dan suka melakukan sensasi-sensasi yang kasar gitu ya. Tapi gak tahu kenapa dia lebih memilih si Ami. Dan untuk si Dwi, dia tuh pertimbangannya lebih ke kayak kalau sama Dwi dia akan tekdung tralala, tapi dia ngerasa kayak jiwa-jiwa gila dalam seksualitasnya dia tuh lebih terpenuhi dengan hal yang berbeda gitu. Dan ini sialan menurut gue. Kenapa? Karena dia menyalurkan hawa nafsunya kepada si Dwi yang ada di Dwi gitu ya, ke si
Benar, ke si Ami. Sampai kapan? Sampai nunggu waktu dimana Rika ini bisa ketemu sama si Dwi. Jadi dia milih si Ami tapi cuma jadi pelampiasan doang, kan jahanam ya menurut gue ya. Anjrit memang. Dari semua cerita yang gue bacain ini, kita semua sadar kalau misalnya dunia pergaulan udah sialan. Dan perempuan-perempuan rata-rata sialan. Lo lihat, gue juga perempuan sih. Tapi kayak, maksud gue tuh, kenapa lo bisa kepikiran untuk sama-sama perempuan? Kayak bisa gak? Sama cewek-cewek aja, sama cowok-cowok aja. Salah. Sama cewek, kalau cewek sama cowok, kalau cowok sama cewek. Lo jangan menyimpang. Gak boleh teman-teman ya. Dan ini sekali lagi gue tegesin, cerita-cerita yang gue ceritain bukan untuk ditiru, tapi untuk dijadikan pembelajaran supaya kalian tidak ke arah sana. Oke? Udah segitu ya teman-teman. Kapan-kapan lagi, love you. Mwah.